Oke, Pak Rama. Suara saya bisa didengarkan dengan baik, Pak Rama? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Baik. Mohon maaf, Pencet, Pak. Pencet lagi. Iya, ya. Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, Robi Sohli Sodri wa Yasir Amri, waludatan milisani yafqahu qoli. Semoga kita mendapatkan pemahaman atas apa yang kita diskusikan siang hari ini ya, yang secara serial paralel tadi, secara kontinu tadi dilakukan pertemuan-pertemuan, tentunya untuk memperkuat pemahaman kita supaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar, gitu ya. Terima kasih Pak Ramadan dan Mas Bima yang telah menginisiasi kegiatan ini, sangat luar biasa untuk memberikan pemahaman. Semua peserta hampir 100% hadir gitu ya, dan ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk kita berkomunikasi supaya dalam pelaksanaan nanti tidak terkendala gitu ya, tidak terkendala. Dan tentunya yang saya appreciate sekali ini, semoga kalian bisa lulus 100%. Kalau program studi itu harus lulus 100% ini ya targetnya. Ya enggak ada diambil di awal nanti lanjut lagi semester depan ya. Di masa pandemi strategi ini sudah tidak baik lagi ya, karena tentunya kalian harus keluar biaya lagi, harus keluar energi lagi gitu ya. Yang memang beberapa ketika ketemu saya di metodologi penelitian ini ya diharapkan bisa menjadi satu langkah awal. Ya, saya selalu di awal menyampaikan di riset metodologi kalian sudah menemukan, sudah bab 1, 2, 3, sudah tercapai metodologinya, sehingga ketika ngambil semester depan ganjil ini kalian sudah tune in ya. Tune in, bila perlu langsung daftar review proposal ke Pak Rama ya. Sangat luar biasa, ini ada 100 mahasiswa. Saya berharap sekali kalian bisa memahami prosedur, tata cara yang dibuat oleh Pak Rama, sehingga kalian mendapatkan satu skema gitu ya, skema how to reach gitu ya, untuk mencapai gelar sarjana semester ini ya. Jadi tidak ada lagi nanti semester depan, nanti repot lagi ya, Pak saya mau lanjut semester depan. Kita baru mulai sudah mau nargetkan semester depannya. Yes. Sekarang kita masuk ya, sekarang kita mulai dan kita akhiri semester ganjil ini ya. Nah, perlu saya sampaikan kepada kalian mahasiswa tugas akhir bahwa beberapa skema di semester genap kemarin ya, itu mengalami perubahan karena ada satu kebijakan baru ya dari Pak Dekan, dan kami rasakan di program studi sangat luar biasa. Akhirnya kemarin kita meluluskan banyak sekali mahasiswa. Walaupun memang belum mencapai target 75%, kita baru tercapai 70% secara jumlah grant pengambil semua mahasiswa ya. Artinya masih kurang 5%. Saya optimis ya dengan pola yang kemarin dilakukan oleh Dekan, walaupun masih beberapa ada bug gitu ya, nanti mungkin itu ada di prodi sebenarnya, bukan di kalian, itu nanti bisa diperbaiki tentunya untuk bisa mengantarkan kalian itu bisa lulus tepat waktu dan lulus 3,5 tahun. Ya, lulus tepat waktu dan lulus 3,5 tahun. Mungkin saya share sedikit terkait dengan kebijakan itu adalah memberlakukan ya
boleh memperlakukan, boleh memberikan satu pemahaman baru, pandangan baru bahwa mata kuliah TA ini sama dengan mata kuliah reguler. Artinya kalian sekarang mendaftar, ya, besok sudah akan didaftarkan kapan kalian ujian akhir. Ya, jadi sama seperti kalender akademiknya itu akan dibuat, kira-kira seperti itu ya bahasa saya gitu ya. Jadi kalian akan diberikan kalender akademik. Ya, kapan harus ujian proposal dan kapan harus, khususnya nanti jadwal ujian tugas akhir segera akan dirilis oleh Pak Rama. Ya, kalian sudah tentukan pembimbing, kalian sudah tentukan peminatan. Selanjutnya Pak Rama akan menentukan kapan kalian ujian tugas akhir. Ya, jadi ini suatu yang sangat luar biasa dirasakan kemarin. Kalau kemarin itu sangat mendesak gitu waktunya, anak-anak begitu tergesa-gesa. Aduh, tahu-tahu 2 bulan lagi gitu ya, 3 bulan lagi. Tapi sekarang kalian akan terjadwal secara 6 bulan lagi. Silahkan diatur pertemuan minggu demi minggu atau bulan demi bulan dengan masing-masing dosen. Dan saya yakin dengan pola seperti ini kemarin yang mepet saja kita sudah bisa meluluskan banyak, apalagi yang ini. Semoga nanti kalau totalnya 150-an dengan mahasiswa yang lain, dengan mahasiswa semester lalu, saya harapkan ini bisa tercapai di atas, oke lah 85% lah. Ya, kalau target saya target saya 85% sudah bagus Pak Rama. Dan tentunya ini sangat sangat dipengaruhi, sangat tergantung pada strategi masing-masing mahasiswa. Ya, dosen juga demikian. Ya, beberapa kebijakan program studi. Tapi ini karena ini mahasiswanya kelihatannya mahasiswa baru semua ya. Kalau di mahasiswa yang sudah extend study ya, yang sudah hampir lulus, mungkin kebijakannya ini terkait dengan waktu saja ya, waktu, pola pembimbingan, pola ujian dan sebagainya. Namun demikian untuk yang baru ini saya yakin masih memiliki satu semangat ya, berbeda dengan mungkin saya sebut kakak-kakak Anda yang mungkin sudah extend study. Oleh karena itu hal-hal terkait dengan pembimbingan, terkait dengan nanti penjadwalan bisa dikomunikasikan dengan program studi melalui Pak Ramadan. Kami selalu berkoordinasi supaya, dan ini Pak Dekan pun juga memantau ini. Salah satu indikator keberhasilan program studi adalah tercapainya jumlah lulusan ya yang tepat waktu itu ada di angka 75% ke atas ya. Ini karena kita mempertahankan akreditasi unjul. Walaupun ya 5 tahun yang akan datang kita masih terakreditasi A. Ya, namun tahun ini saya akan menyusun sebuah instrumen untuk mengkonversi menjadi unggul. Ya, salah satu tujuannya adalah supaya nanti kalian lulus bisa dapat akreditasinya unggul, bukan A gitu ya. Sebenarnya sama saja ya, sebenarnya hampir sama. Cuman kualitas unggul ini jauh lebih baik. Nilai A dengan nilai unggul ini lebih baik yang unggul, gitu ya. Karena ini satu kebijakan baru di kementerian bahwa akreditasi ini sekarang tidak ABC lagi, tapi baik sekali dan unggul. Ya, oleh karena itu kita harus bekerja bersama-sama. Kalau kalian ada kesulitan harus ke prodi. Ya, jangan hanya diam saja gitu ya. Pak, saya kurang mata kuliah ini dan sebagainya, perbaikan ya. Hal-hal yang sulit kalian bayangkan gitu ya. Yang sulit kalian bayangkan boleh jadi bisa disolusikan oleh program studi.
ya boleh jadi bisa disolusikan oleh program studi. Tentunya komunikasi, ya jangan terkendala suatu hal, misalkan ini harus lulus tapi ada mata kuliah yang nilainya harus E gitu ya, misalkan ini ya, karena kemarin ada sebagai contoh, karena ini angkatan mahasiswa lama ya mudah solusinya bagi saya gitu ya. Nah, oleh karena itu hal seperti ini mohon dikomunikasikan. Nah, memang beberapa tadi saya sampaikan, jika kalian itu nanti dinyatakan lulus ketika ujian TA, tapi nanti kalian itu ini agak sedikit kendala belum kami atur, kalian masih bisa beraktivitas gitu ya. Kemarin ada mahasiswa yang sudah lulus TA terdaftar di Merdeka Belajar, ya di Merdeka Belajar, akhirnya ya tidak bisa diteruskan program Merdeka Belajarnya. Jadi kalau kalian sudah ujian, walaupun ini memang ada sedikit bug itu ya, yang mungkin semester depan kita kunci, yang beberapa mahasiswa yang dinyatakan lulus ini tetap bisa mengambil mata kuliah. Ya, semoga di kesempatan ini tidak terjadi karena saya melihat ini masih muda-muda sekali gitu ya. Jadi kalau kalian ini yang baru-baru muda, kami kami solusikan gitu ya. Kalau ada kesulitan ngomong ke prodi, ngomong ke koordinator, mungkin pemikiran kami akan kita fokuskan ke mahasiswa yang kemarin belum lulus ya. Kita fokuskan ke sana. Artinya kalian dalam tanda petik insya Allah lah sudah bisa mandiri ya, sudah bisa mandiri. Nah, terkait dengan pembimbingan, peminatan silakan diatur sesuai peminatan masing-masing. Dosen sudah mengelompok, kalian tentunya juga perlu mengelompok untuk bisa gimana ya, untuk bisa mendapatkan pembimbingan yang terbaik ya. Saya akan mengevaluasi karena ini targetnya lulusan ya. Bagi kalian yang kesulitan sampai harusnya ujian tengah semester besok ya, kalau tidak ada progres sama sekali, maka program studi bisa mengambil langkah-langkah. Ya, salah satunya adalah ya bisa menggeser menggeser peminatan kalian juga barangkali ya, kalau misalkan Pak saya ini karena kemarin ada yang pindah gitu, tapi untungnya peminatan udah mau lulus pindah gitu. Tapi untungnya mahasiswa angkatan lama lah ya. Misalkan kalian tidak nyaman, tidak ada progres dengan dosen pembimbing, maka komunikasikan dengan Pak Rama dan saya, kami akan memberikan solusi yang terbaik. Pokoknya lulus ya. Pokoknya kalian harus lulus di semester ini. Data itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini semoga ini hantaran saya yang terakhir karena besok saya sudah bisa memverifikasi yudisium ya Pak Rama ya. Kalian bisa sudah masuk ya, saya selanjutnya misalkan ini ada Mas Dian, Hisham, Aditya. Kalau sekarang saya melihat di layar layar Zoom, besok saya melihat di laporan yudisium, saya tinggal tanda tangani. Oh ini Habib, benar, Elva, Depata, Aditya, Brilian, Niputu Ayu, Faisal, Raja, Johansa, Sela, Haikal, Noval, Riki, Rizky, Adila. Nah, ini yang ada di kamera saya. Bagas, Inosya Rizal. Nah, ini Yusril. Semoga ini dan semua yang hadir di sini nanti masuk ke daftar yudisium yang saya tanda tangani semester ganjil ini. Kira-kira begitu ya. Mumpung ketemu dengan saya, momen seperti ini adalah momen yang sangat saya nantikan, yang saya sangat selaku program studi ya sangat ya kangen juga ketemu dengan kalian gitu ya. Biasanya kalian atau kita bisa tegur sapa di kampus gitu ya. Tapi setelah pandemi, di masa pandemi ini kita kesulitan untuk berkomunikasi gitu ya. Biasanya kalian, Pak mau tanya
di mana, ke ruangan saya, di masjid, di luar gitu ya. Kita bisa ya saling curhat gitu ya, biar semua berjalan dengan baik. Namun demikian kita harus ketemu di room yang secara virtual. Semoga tetap sehat. Tolong mungkin saya bisa minta Pak Rama waktu 1 atau 2 menit untuk memberikan waktu ke kalian ya untuk sampaikan ke program studi ya. Kalian mendapatkan kendala apa? Kalian boleh tanyakan. Ini waktu khusus buat kalian dan saya untuk barangkali bisa ngomong-ngomong tentang program studi dan tentunya kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Nah, salah satu kebijakan yang terbaru barangkali mungkin Pak Rama ya semoga tidak berubah, pandemi tambah lebih baik. Yang TA ini bisa bertatap muka di kampus ya setelah UTS nanti kita rumuskan. Ya, dan saya pun juga memprioritaskan ini, bukan mahasiswa praktikum malah yang saya prioritaskan ya. The best priority-nya nanti adalah mahasiswa TA supaya kalian bisa lulus tepat waktu. Saya akan juga mengatur dosen, saya juga akan mengatur kalian supaya kalian tetap bisa berkomunikasi. Mungkin ada pertanyaan? ya silakan yang mau bertanya, mumpung ada Kaprodi di sini ya. Ya, silakan bertanya apa saja. Silakan. Tidak harus TA gitu ya. Pak, kalau saya sudah lulus dan sebagainya, boleh enggak misalkan ngambil ini dan sebagainya, atau bagaimana lah, apa yang kalian alami ya, silahkan, ada enggak? Lancar semua ya. Ya, karena memang saya itu memang selalu berdoa kalian diberikan kemudahan untuk kuliah, kemudian KRS, kemudian bimbingan ya, kemudian tolong kalau yang kesulitan bimbingan ke program studi ya. Nanti kalau misalkan ini saya bisa memberikan kebijakan-kebijakan dan mungkin teguran-teguran ya, yang bagi teman-teman yang mungkin tidak maksimal di bimbing ya. Silakan curhat ke saya. Kan jarang-jarang ketemu kita ya. Jarang-jarang ya. Ketemu terakhir paling Mumpung di riset metodologi ya. riset ya. Pak Rama nanti sekilas saja, paling sekalian sudah paham ya. Iya. Tapi momen ketemu saya, Ini ini Pak, apa ada ini Pak? yang mau bertanya Pak ini. Kalau Loh, semisal TA tidak selesai semester ini bagaimana ya Pak? Apakah dilanjutkan semester depan? loh, Mengulang judul lagi? Mas Bani, Mas Bani, saya enggak punya pemikiran seperti itu ya. Iya. Usahakan dulu ya, usahakan ya di di riset metodologi kan saya mungkin kan dosen-dosen sudah memotivasi ya, sudah memberikan gambaran besok mau mengambil ini. Mestinya Mas Bani tetap optimis ya, walaupun bisa diulang tapi banyak kerugian ya. Apa sih kesulitannya, sampaikan ke kami ya. Tempat observasi Pak, diskusikan. Pembimbingnya Pak, diskusikan dengan kami ya. Kami akan memberikan solusi supaya kalian itu selesai, bukan supaya kalian perpanjangan ya. Gitu ya Mas Bani ya jawabannya ya. Ini ada Mas Johansyah Pak mau bertanya ini Pak. Oh iya, ada yang raise hand. Oke Ya, Mas Bani, semangat, harus selesai ya. Monggo, ini Mas Mas Johansa Ihsan, barangkali mau Johansyah. disampaikan. Oh iya Pak, izin bertanya sebelumnya. Selamat siang Pak Sri, Pak Rama. Saya Johan, angkatan 2018. Ini Pak, terkait dengan surat edaran dari rektor kemarin yang ada isinya itu yang mahasiswa KP sama TA itu bisa offline gitu ya Pak di kampus. Kebetulan ini saya ikut MBKM yang magang, dan ini lagi onsite saya. Posisi saya lagi di Gresik Pak. Jadi apakah bisa apakah offline nanti itu mandatori bagi yang TA atau bagaimana ya Pak? Terima kasih.
Oke, Mas Yohansa dan untuk semuanya. Ya 2018 sekarang masih tercatat saya ada yang ikut studi independen, ada yang kampus mengajar 16 orang itu ya. Dan semoga lancar ya kalian ya di sana ya, tetap fokus ya. Ini pesan saya ya, pesan saya tetap kalian ya orang-orang pilihan gitu ya yang memang mendapatkan kesempatan yang baik. Ya terkait dengan edaran dari Pak Wakil Rektor, dan tadi sudah saya singgung sebentar bahwa ke depan memang ada wacana itu. Semoga pandemi lebih baik dan kita bisa tatap muka. Bagaimanapun tatap muka itu lebih baik lah ya. Hal-hal yang krusial seperti ini untuk tugas akhir ya, untuk kerja praktek dan sebagainya, untuk dalam rangka untuk diskusi antara pembimbing dengan mahasiswa. Namun demikian ini tidak mandatori ya, tidak wajib ya, tidak wajib dilakukan. Tentunya ini kan ada beberapa prasyarat dan perlu diatur. Saya mungkin sebagai orang tua menyarankan ya, walaupun nanti mungkin secara tertulis mesti ada syarat vaksin, boleh ketemu dan sebagainya kan, tapi saya sebagai orang tua tetap menyarankan kalian mengaturlah. Tidak tiap hari ketemu ya, tidak tiap hari ke kampus. Walaupun ke kampus yang penting saja 2 minggu sekali ketemu dosennya atau 3 minggu sekali. Tetap harus tetap menjaga menjaga kesehatan ya. Saya pun tidak setiap hari ke kampus ya, dalam 1 minggu itu paling kadang 2 kali, maksimal 3 kali ya. Namun demikian itu dalam bahasa komunikasi sudah bisa tatap muka. Oleh karena itu nanti dosen pun juga tidak tiap hari bisa ditemui. Maka harus lakukan penjadwalan, dosen juga melakukan penjadwalan, kalian tidak sering ke kampus, tapi ketika ketemu langsung ini aja ya, langsung gas gitu ya, setengah hari itu langsung diskusi banyak, setelah itu pulang ya, nanti ketemu lagi di jadwal. Tidak tiap hari Mas Johan, bisa diatur dan tidak tidak wajib ya, tidak wajib, tapi saya harapkan ya sekali-sekali ke kampus ketemu dosen dan tetap diatur. Kira-kira begitu Mas Johan ya. Sukses untuk Merdeka Belajarnya ya. Silakan ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ismail, ini ada Mas Ismail, raise hand. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ramadan dan Pak Sri atas pengarahannya nantinya juga. Saya ingin bertanya terkait topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas di grup-grup, Pak. Jadi terkait dengan surat edaran tersebut, di mana setelah UTS kita akan bertemu secara offline, maka ada 2 pertanyaan yang sering yang muncul, yaitu yang pertama, apakah sidang nanti kemungkinan kita tatap mukanya ada, dan apakah nanti kita ada kemungkinan pula wisuda offline, gitu Pak. Karena ya ditimbang-timbang kadang ada yang nyebut, wah kayaknya enak sidang online, tapi maunya wisuda offline, gitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Masih unmute Pak, suaranya Pak. Ya. Terima kasih Mas Ismail. Kita berikan yang terbaik lah buat mahasiswa, buat dosen ya. Intinya kita menuju ke situasi yang normal seperti kemarin ya. Ya semoga itu tercapai karena beberapa target wisuda itu sudah sekarang aja di atas 2.000 ya target wisuda dengan model seperti ini. Sekarang mungkin tercatat akan 2.500 itu bisa wisuda di periode ini karena ya kita memang secara masif ya memberikan layanan kepada mahasiswa supaya lulus ya, dan SI pun juga merasakan demikian. Nah, untuk terkait dengan edaran tentunya pelan-pelan ini yang memiliki kesempatan adalah yang TA itu kan. Saya harapkan nanti Mas Ismail dan teman-teman bisa mengkoordinasi dengan dosen pembimbing ya untuk bisa ini. Nah, terkait dengan sidang ya nanti kita tentukan. Kita tetap memantau mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau ketemu online offline semua kan juga enggak apa-apa, baiklah ya. Tapi kalau misalkan nanti
karena dokumentasi terus terus komunikasi mungkin akan baik dilakukan secara offline, ya nanti kita offline kan. Baik, nanti salah satu ini juga ya, salah satu yang perlu dikaji oleh pimpinan prodi dan fakultas Pak Dekan, ini adalah gedung kita kan hanya satu ya, gedung H. Padahal di situ ada 8 prodi. Artinya ini masih menghitung-hitung ini saya sama Pak Dekan, tapi pasti yang terbaik buat mahasiswa dan dosennya. Gitu Mas Ismail ya. Oke. Baik, Oke, terima ada kasih yang banyak, Pak. lain? Iya, semangat ya. Ini ada Mas Rizky ya, mungkin nanti bisa saya jawab Pak. Oh Ini gitu, Mas Rizky oke. tanya Teknis ya. apa namanya, kalau ada nilai D-nya itu bisa lulus apa enggak, ya. Asalkan tidak lebih dari 5% bisa ya. Oh, iya. Oke. Boleh. Ya seperti Pak Rama jawabannya. Boleh Mas, Oke. tidak lebih dari 5% ya. Ada yang lain? 5% Cukup berarti ya. dari Nanti apa waktunya transkrip Pak Rama ya, yang... SKS ya. Ya. Baik, mungkin itu dari saya. Oh, ini nanti teknisnya ke Pak Rama ya Mas Angga ya. Oke. Baik, mungkin cukup dari saya Pak Rama. Terima kasih atas waktunya. Semoga lancar, sukses acaranya dan bisa memberikan output ya luaran mahasiswa lulus yang sebanyak-banyaknya. Banyak dalam arti bukan sekedar jumlah, tapi tetap menjaga mutu dan kualitas lulusan yang lebih baik. Itu pasti kita pegang sejak dari awal. Demikian, sukses selalu. Mohon maaf Pak Rama, mungkin saya tidak bisa Bapak. melanjutkan di room ya. Ya. Yang penting kalian bisa semangat dan sehat. Sampai ketemu di yudisium ya. Ketemu nanti di wisuda ya. Biar semangat kalian bisa tetap bisa tetap terjaga. Demikian dari saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima Mohon kasih izin, Pak dan Sri Winarno. Ya, Bapak. Monggo. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih juga tadi sudah pada bertanya dan juga mengikuti arahan dari Pak Sri Winarno. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita sampai jam 3 maksimal ya. Saya akan memberikan suatu gambaran ya, selama 1 semester ke depan itu kalian harus ngapain aja ya, untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Oke, ini mau saya share screen dulu ya. Apakah sudah muncul, Mas? Sudah muncul? Belum ya, Pak? Oh, belum ya. Oke. Belum ya, Pak? Nah, udah, Pak. Ya, ini sudah ya. Oke, baik. Sudah. Sudah. Oke, ini. Jadi ini pengarahannya. Saya tes. Oke. Ini tadi pengarahan. Oke, sebelumnya ini ada informasi dari saya yang berikan. Jadi ini untuk grup Telegram, ini sudah saya share juga kemarin dari si Adin ya, melalui sistem si Adin tugas akhir ya, koordinator tugas akhir. Pastinya kalau kalian sering buka suara saya terdengar Mas Maulana? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar. Oh, terdengar ya. Oke. Ini. Jadi ini grup Telegramnya ini juga sudah saya share lewat Adin ya. Sudah banyak juga yang join ya. Mungkin juga yang mahasiswa lama yang saat ini juga hadir ya.
Kemudian ini info untuk pelaporan hasil review, ini juga sudah ada di grup di grup Telegram ya. Kalau sudah masuk di situ ada link-link yang bisa kalian pakai pada saat berjalannya TA ini ya. Kemudian itu ada verifikasi akhir di akhir ya. Itu adalah grup chat ketika kalau kalian sudah melakukan sidang, kalian bisa join ke verifikasi akhir ya. Atau kemarin yang masih sudah ikut sidang tapi ikut gitu, ingin tahu gitu ya info-info dari terbaru ya, mungkin ini. Jadi kalau saya lihat yang ambil TA itu ada 105 mahasiswa ya yang ambil TA ya, yang baru, baik TA saja maupun dengan mengambil mata kuliah lainnya. Nah, di sini dalam 105 itu kalau kita lihat, saya lihat dari pengambilan mata kuliah di peminatan gitu ya. Jadi saya simpulkan yang mengambil data analis itu ada 24 anak, e-bisnis 19 dan juga PPSI 61 anak ya. Ini banyak juga ya PPSI. Ya. Oke. Nah, kemudian dalam kedepannya nanti ya, ini ada beberapa roadmap ya, roadmap untuk roadmap dari subjek atau di sistem informasi ya. Jadi ada dalam sistem informasi itu ada beberapa bagian ya. Jadi ada beberapa pengelompokan di mana ada proses perencanaan ya, ada proses rancang bangun, ada yang bersifat operasional dan juga ada evaluasi. Di mana setiap masing-masing ini bisa kalian jadikan suatu objek ya, objek atau tema dari tugas akhir kalian. Di mana ini ya kerangkanya ya, ini ada kerangka suatu bidang area dalam sistem informasi ya. Ini secara global ya. Nah, untuk yang khusus gitu ya. Jadi ada perencanaan, itu ada analisa kebutuhan informasi, ada PPSI, analisis, ada project cost, risk ya. Kemudian ada analisis dan manajemen resiko. Nah, untuk rancang bangun ini biasanya lebih ke arah e-bisnis gitu ya. E-bisnis di bidang peminatan e-bisnis, di mana dalam bidang kajian e-bisnis pasti kalian membangun atau memodifikasi sebuah sistem atau program ya. Boleh prototipe juga boleh ya. Bisa juga di dalamnya ada perancangan database, kemudian perancangan proses bisnis, arsitektur TI-nya ya, dan juga lainnya. Nah, ini ada yang operasional, ada manajemen operasional layanan TI, SOP, monitoring, keamanan aset informasi dan sebagainya. Nah, dari beberapa macam subtema ini, mungkin saja ya ketika kalian ikut KP atau kalian ikut MBKM di perusahaan, itu bisa saja kalian masuk ke dalam tema-tema di sini gitu ya. Mungkin saja pada saat operasional ketika di KP di perusahaan itu kalian bisa melihat keamanan set informasinya, kemudian SOP-nya gimana, manajemen. Tidak harus di sini rancang-rancang bangun atau perencanaan strategis ya, PPSI, tata kelola. Bisa saja kalian mengevaluasi juga, melihat kinerja dari suatu perusahaan ya. Kemudian dampaknya gimana, itu kan bisa juga ya, evaluasi. Nah, ini secara global kalau kita kerucutkan pada peminatan di SI ya, di SI ini di Prodi Sistem Informasi Dinus ya. Ini saya memisahkan menjadi 3 bidang kajian ya. Ada PPSI, data analis dan juga e-bisnis. Nah, di mana setiap masing area mungkin saja bisa bersebelahan atau beririsan dengan
area lainnya, misalkan di e-bisnis dengan data analis ya, misalkan uji coba aplikasi ya. Kalau uji coba aplikasi kan perlu data. Nah, data itu kan ada yang gagal atau apa. Nah, dalam uji coba pasti ada record. Nah, itu yang masuk kategori bersebelahan, berintisan gitu ya, antara data analis dengan e-bisnis. Nah, untuk e-bisnis sendiri yang fokus benar-benar e-bisnis ada pengembangan sistem informasi yang mengacu pada framework ya. Nah, framework itu mesti kalian pernah juga belajar ya. Jadi yang namanya program itu tidak harus buat dari awal ya. Bisa juga menggunakan framework yang kalian modifikasi. Misalkan seperti pakai frameworknya di e-bisnis. Mungkin waktu di workshop ya BK bimbingan karir gitu ya, kalian kan ada pakai framework ya di situ ya. Ada yang pakai kok saya lupa ya. Jadi bolehlah pakai framework gitu ya. Tidak harus dibuat dari awal gitu. Ada juga pemanfaatan teknologi terbaru, misalkan menggunakan mobile aplikasi dan sebagainya. Ya, itu berkaitan dengan e-bisnis. Kemudian untuk data analis ya, itu ada forecasting ya. Jadi forecasting ini juga termasuk juga di dalam data mining ya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Dengan adanya data kita bisa memberikan suatu gambaran ke depannya bagaimana ya. Jadi forecasting itu kan memprediksi ya. Jadi meramal dengan data, oh ternyata 1 tahun yang akan datang akan seperti ini. Seperti halnya juga COVID gitu ya. Dengan data COVID itu kan, dengan melihat data puncaknya di mana, berarti berakhirnya kira-kira kapan. Tuh. Kemudian ada text mining ya. Text mining itu biasanya anak-anak ya, itu dulu kan belum ada data analis, biasanya kalau text mining itu masuk ke dalam kategori e-bisnis, ya, areanya e-bisnis. Nah, untuk text mining itu ada semantik analisis, ya, contohnya, atau search engine gitu ya, mesin pencarian, di mana juga ada suatu analis, ada data ya. Kemudian ada analytical media sosial, ini masuk dalam kategori data analis, dan juga manajemen science yang berkaitan dengan matematika, ya, menggunakan rumus atau metode, ya, algoritma dan sebagainya. Kemudian di PPSI ya, itu ada audit sistem informasi, ya, jadi di dalam perusahaan kalian bisa melakukan audit. Kemudian ada perencanaan sistem, ya, perencanaan strategi, ya, strategi ini PSI, ya. Kemudian juga ada analitis dan manajemen resiko. Ini mungkin lebih ke arah menganalisa ya sebuah resiko. Ini bersebelahan dengan data analis. Ya. Kemudian ada ER ya, ERP ya, Enterprise Resource Planning ya. Di sini kaitannya irisannya dengan PPSI dan juga e-bisnis. Ya, kalau kalian masuk di PPSI ya berarti fokus pada perancangannya ya, resource planning-nya gimana. Kalau e-bisnis berarti merancang suatu sistemnya, aplikasinya yang di dalamnya itu terdapat ERP ya, dan juga sama ini supply chain management ya, atau manajemen rantai pasok gitu ya. Ini juga masuk kategori ini PPSI dan e-bisnis. Kemudian juga ada CRM. Ya, CRM itu diambil juga dari data ya, dari data, sekumpulan data yang banyak, supaya pelanggannya itu melihat kepuasan pelanggan. Ya, jadi ada customer CRM ya. Oke, ini kemudian ini ada roadmap ya. Ini saya ambil dari koordinator ya, bidang kajian
PPSI ya, ini Pak Heru Pramono, di mana Pak Heru itu punya roadmap ya bahwa di dalam kajian PPSI di sistem informasi ini itu arahnya ke sistem smart city jadi smart city di mana kalau kalian mengambil fokus di audit ya pasti ada beberapa metode yang kamu pakai, ada COBIT, ada ITIL, ada SWOT, ada ISO ya, ada macam-macam ini ya, ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan di tata kelola ya. Kalau fokus di sini tata kelola. Kemudian di PPSI juga masuk kategori data mining ya. Jadi kalau di PPSI lebih fokus di cara penghitungannya, hitung manualnya ya. Di mana ini ada estimasi, prediksi, klasifikasi, dan asosiasi. Akan tetapi ini waktu belum ada data analis ya. Ketika sudah ada data analis, data mining roadmap ini masuk ke data analis gitu ya. Jadi ini sebelum ada data analis, data mining ini masuknya ke kajian PPSI. Bisa juga di e-business. Kalau e-business itu kenapa kok data mining saya taruh di sini di tengah-tengah ya. Data mining di tengah-tengah sini karena bisa masuk ke PPSI, data analis dan e-business. Tetapi fokusnya di mana ya? Kalau di data analis itu lebih fokus ke analisanya ya. Tetapi kalau di dalam data analis harus ada data. Semua harus ada data. Kalau di e-business berarti nanti datanya kamu yang inputkan. Jadi datanya bisa berupa data asli, nggak boleh data palsu. Data transaksi, kemudian pengolahannya. Kalau di e-business itu cara pengolahan dari data tersebut. Kalau di data analis, kalian harus bisa melakukan hitung manualnya. Ya. Oke. Nah, untuk programnya bisa dashboard sederhana ataupun mockup gitu ya, atau mockupnya. Oke. Kemudian untuk PPSI ya, perencanaan strategis itu ada SWOT, ada KPI, ada value chain, CFF ya. Ini saya nggak tahu ya karena saya tidak bukan ranah saya di perencanaan strategis, tapi mungkin yang ambil PPSI bisa tahu ya SWOT itu apa, value chain itu apa gitu ya. Kemudian kalau di framework Enterprise Architect ya ada Zahman, ada TOGAF gitu ya. Ini bisa kalian, kalau saya lihat kalau di TOGAF itu kan ada fase-fasenya ya. Kalian tidak harus sama, artinya tidak harus semua fase itu kalian kerjakan, tetapi ke depannya kalian bisa memodifikasi ya. Artinya TOGAF itu ada beberapa fase, misalkan ada 8 ya kalau nggak salah, 8 apa 9 gitu ya. Kalian bisa ambil misalkan 3 saja, kemudian kamu modifikasi apa gitu. Dengan menambahi suatu kegiatan apa, fase apa. Tidak harus sama persis gitu ya. Zahman pun juga sama gitu ya. Tidak harus sama persis dengan plug dengan buku. Jadi bergantung dari apa permasalahan. Ya, permasalahan pada objeknya. Kadang kan kalau kita pilih misalkan COVID, kalau harus sesuai dengan apa permasalahan. Ya. Jadi tidak harus semua digunakan gitu ya. Jadi bergantung dari permasalahan. Makanya ketika pertama kali kalau kalian membuat suatu TA tugas akhir, yang dicari itu adalah pasti masalah gitu ya. Kalau sudah ketemu masalah, baru kalian bisa menentukan metode yang harus dipilih ya. Mau pakai Zahman atau TOGAF, kalau itu pakai FA. Misalnya kalau data mining gitu ya. Oh ini maksudnya kategorinya apa? Klasifikasi atau estimasi. Nah, di situ kan ada beberapa algoritma pastinya ya di data mining ya. Kalau kalian masuk di data analis, misalkan prediksi. Kalau prediksi itu kira-kira algoritma apa yang cocok untuk prediksi gitu ya. Mau pakai C4.5, mau pakai
KNN, ya, pakai apa namanya, banyak ya, prediksi. Kemudian ada klasifikasi juga hampir sama ya, klasifikasi dengan prediksi itu hampir-hampir sama gitu ya. Kalau klasifikasi itu kan nanti mengklasifikasikan gitu ya. Oh ini kalau misalkan kalau misalkan mata kuliah ini dapatnya bagus, pasti ini juga bagus gitu ya, klasifikasi. Oke, ini beberapa topik ya di PPSI. Jadi sebenarnya banyak ya ini topiknya. Kalian bisa kembangkan salah satu topik ini, tidak harus dari sini, mungkin juga ketika kalian menemukan permasalahan dari hasil, misalkan kalian ikut tadi Merdeka Belajar ya. Oh, saya kemarin itu di perusahaan ini atau di KP-nya mempelajari tentang ini ya, misalkan informasi privasi dan sebagainya. Ini bisa kalian fokus di situ. Ya, bisa kalian fokuskan pada tema-tema ini. Ya, teori. Mungkin kalau topiknya teori, mungkin kalian bisa membandingkan beberapa teori, beberapa framework, beberapa metode gitu ya. Tidak harus apa namanya, kalau saya lihat ya dengan TA kelas kamu, mungkin kalian bisa menjadi pembeda ya. Jadi era kalian itu bisa menjadi pembeda dengan kakak-kakaknya. Jadi lebih lebih apa, variatif gitu ya dalam pengerjaan TA-nya. Ini e-bisnis, ada sistem informasi. Gimana Mas? Suara saya dengar? Masih terdengar ya? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Oke. Pak. Aman, Pak. Aman ya, soalnya tadi kok kegeser kayaknya. Ya, ini topik e-bisnis, ada, jadi topiknya disinformasi ya, berkaitan dengan transaksi ya. Jadi ada rantai pasar perusahaan, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, geografis, ada e-commerce ya, e-commerce ya. Untuk e-commerce seperti misalkan penjualan ya, pembelian dan sebagainya. Ada yang e-government. Jadi e-government itu berkaitan dengan apa? Pemerintahan gitu ya. Dengan adanya sistem itu bisa mempermudah atau memperbaiki bisnis proses sebelumnya yang tadinya agak ribet menjadi lebih cepat gitu ya. Kalau e-government misalkan apa namanya, di pemerintahan proses apa pembuatan KTP atau pengajuan apa gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Ada smart city ya. Ini smart city itu seperti di kota apa Semarang gitu ya. Dengan melihat misalkan info ya, smart city kan hampir juga sama dengan geografis, tetapi kalau di smart city kita bisa fokus misalkan kalian di pariwisatanya gitu ya, bisa saja pariwisatanya, kemudian atau pendidikan. Jadi di dalam smart city itu terdapat beberapa sekolah-sekolah ya, info sekolah-sekolah yang ada di Semarang. Oke. Kemudian ada SPK ya, ada sistem pakar, ada sistem rekomendasi dan juga pengembangan startup. Ya, jadi kalau kalian misalkan ikut lomba bisnis ya, lomba-lomba ya, itu bisa masuk ke topik pengembangan startup. Syukur-syukur itu bisa kalian jalankan setelah selesai apa? Selesai perkuliahan atau setelah wisuda, kalian bisa melanjutkan startup-nya. Ya. Ya, ini sambil jalan minum air gitu ya. Sambil berenang minum air ya. Oke. Kemudian ini topik data analis ya, itu ada text mining ya. Ini bisa klasifikasi, juga masuk ke data mining juga ya. Berkaitan business semantik ya. Analisa semantik ini text mining gitu ya. Atau information retrieval boleh. Ya, ya, ya. Kemudian data mining itu fokusnya nanti ke
pembuatan aplikasinya. Kemudian ada analisa atau analytical media sosial. Ada yang sudah ambil kan di mata kuliah mungkin. Nah, itu bisa kalian kembangkan lagi di topik ini ya. Ada semantik ya, analisa semantik. Kemudian ada SPK juga, SPK pendukung keputusan, ini masuk ke data analis ya, sebelumnya di PPSI. Nah, berkaitan SPK ini paling tidak kalian bisa menerapkan algoritma atau metode yang ada pada SPK. Kemudian ada analisa kinerja perusahaan. Ya, ini kalau kalian melihat perusahaan pasti ada AKS-nya ya, ada SWOT, nah kinerjanya bagaimana. Dan juga ada resiko bisnis dan juga manajemen pengetahuan atau information atau knowledge management. Nah, ini masuk ke dalam topik data analis. Nah, ini ada beberapa syarat atau ketentuan ketuntasan laporan TA ya. Bedanya antara PPSI, bisnis dan juga data analis ya. Kalau objek di PPSI setidaknya sudah ada sistem informasinya yang terintegrasi untuk proses bisnis utamanya ya. Jadi paling tidak sudah ada sehingga kalian bisa menjabarkan gambaran ya alur yang ada, kemudian kira-kira rancangannya gimana gitu ya. Sedangkan di e-bisnis itu sistem itu boleh tidak ada ya. Jadi sistem tidak wajib ada ya. Kalau ada berarti nanti pengembangan ya. Kalau e-bisnis itu kalau sistemnya sudah ada berarti lebih ke arah pengembangan ya, pengembangan sistem atau modifikasi sistem atau bisa juga memecah ya sistem itu jadi lebih spesifik gitu ya. Misalkan di fungsionalnya itu ya. Karena terlalu besar, kamu fokus pada bagian yang terkecil, kemudian bisa kalian kembangkan. Seperti contoh kayak di aplikasi Gojek gitu ya. Gojek ya, itu kan tadinya GoFood ya. GoFood itu mungkin tadinya dalam satu aplikasi, kemudian karena besar mungkin ada yang apa contoh apa ya dulu itu. Jadi bikin sistem sendiri gitu ya, sistem baru yang tidak masuk ke dalam aplikasi Gojek. Ya, kalau nggak salah yang lifestyle itu ya pijet-pijet itu ya, itu kan sendiri gitu ya. Kemudian untuk di data analis itu paling tidak sudah ada sistem informasinya ya, yang menyimpan data ataupun data boleh ya. Jadi kalau data analis itu paling tidak harus ada data ya. Kalau data itu kan bisa dari sistem, bisa dari pencatatan. Ya, paling tidak ada data. Kemudian untuk inputannya, ya, inputan untuk PPSI ada gambaran sistem, ya, dan juga alur program atau proses bisnis yang sudah ada. Nah, bisnis juga sama, inputannya adalah ketika sudah bikin perancangan, sudah bikin pengembangan, itu pasti menggunakan data transaksional asli. Jangan membiasakan kita menulis data itu seenaknya sendiri gitu ya. Jadi kalau mau input barang gitu ya, misalkan barangnya buku ya harus sesuai buku apa. Jangan jangan asal-asal gitu ya. Apalagi kalau sidang itu rata-rata banyak yang asal-asalan ketika inputkan data transaksionalnya. Jadi saya minta untuk e-bisnis itu datanya harus juga asli. Artinya asli itu bukan sesuai dengan apa yang ada pada perusahaan itu, tetapi nyata itu ya. Artinya tidak bohong datanya. Di data analis juga sama, itu inputannya bisa data asli ataupun suatu perhitungan ya, atau yang sudah difilter dengan menggunakan query. Ya, misalkan data yang diambil itu data mentah itu ya, atau data di Kaggle gitu ya, misalkan ambil data di Kaggle, kemudian kalian bisa query-kan, atau data perusahaan,
Kadang kalau kita minta data perusahaan, mungkin datanya data kotor, gitu ya, artinya belum bersih, itu bisa kalian bersihkan, gitu ya. Kemudian ini syarat-syarat lagi untuk output ya, outputnya kalau di PPSI bisa suatu menghasilkan rekomendasi ataupun strategi suatu hasil analisa ya. Makanya dalam PPSI misalkan kamu ngambil TOGAF ataupun ngambil Zahman, itu kan ada beberapa fase. Nah, fase itu pastinya kan belum tentu cocok diaplikasikan pada perusahaan tersebut. Nah, mungkin kamu bisa merekomendasikan dengan adanya fase itu bisa menghapus fasenya, kemudian salah satu fase kemudian diganti dengan apa gitu ya, sesuai dengan masalah yang ada di perusahaan. Jadi tidak apa tidak tidak mengikuti secara menelan mentah-mentah itu ya. Ada 8 fase ya diikuti semua itu, tidak harus ya. Jadi kalian bisa memilih kemudian bisa memodifikasi. Kemudian juga outputnya bisa berupa modul atau prototipe tanpa membahas SDLC. Karena SDLC ini wilayahnya e-bisnis ya. Seperti contoh di SDLC itu apa ya? Ya seperti contoh ada proses pengembangan sistemnya gitu ya, misalkan desain, bikin kelas diagram dan sebagainya gitu ya, atau UML-nya, kemudian ada dan sebagainya lah ya. Kalau anak bisnis pasti tahu gitu ya. Kemudian juga paling tidak ada dashboard ya, atau mock-up sederhana dari atau prototipe dari aplikasi ya. Jadi ada prototipe untuk perusahaan itu. Kemudian di e-bisnis itu pasti ada perancangan ya. Namanya perancangan itu pasti menggunakan prototipe ya. Dengan menerapkan suatu metode ya. Metodenya misalkan ada waterfall, ada agile ya, yang terbaru mungkin ya, ada agile, ada ekstrim, ada apalagi ya, banyak lah ya metode. Kemudian dari metode itu kalian dokumentasikan, analisa prosesnya seperti apa. Kemudian setelah itu pada saat desain apa yang didesain. Kemudian perancangan user interface-nya gimana itu ya. Sampai dengan berikutnya. Kemudian di e-bisnis juga harus ada ujinya untuk mengetahui seberapa layak si program tersebut gitu ya. Jadi ada uji coba, ada black box, ada white box ya, atau juga menambahkan user acceptance test ya. Jadi user acceptance test itu kita bisa membuat suatu kuesioner ataupun memberikan suatu gambaran mengenai hasil program kita. Jadi ada beberapa orang yang sudah memakai, mencoba itu kira-kira bagus apa tidak. Kemudian di data analis itu outputnya bisa berupa hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan misalkan dalam SPK dia menggunakan suatu algoritma apa ya. Nah, di situ atau di dalam data mining gitu misalkan menggunakan algoritma decision tree atau KNN gitu ya, maka kalian bisa melakukan dari data itu kalian bisa melakukan proses perhitungannya bagaimana gitu ya, proses perhitungannya sehingga menghasilkan suatu hasil yang bisa dievaluasi. Nah, tentunya dari hasil perhitungan itu kalian bisa juga menggunakan tool. Tool itu untuk mengkoreksi ya, mengkoreksi dari hasil perhitungannya sesuai enggak gitu ya. Boleh juga menggunakan tool. Kalau tool digunakan apabila kalian membandingkan lebih dari satu algoritma, 2 atau 3 gitu ya. Misalkan klasifikasi dengan menggunakan algoritma C45 dan random forest gitu ya. Jadi
Nah, itu boleh menggunakan tool ya. Tentunya kalau kita menggunakan tool, kalian harus kuat di analisanya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, kemudian juga simulasi sesuai datanya ya, data yang digunakan misalkan untuk menghitung apa namanya keakuratan gitu ya. Kalau di data mining kan ada akurasi, ada spesifikasi ya, ada apa ukurannya itu ya. Jadi itu sesuai dengan data ya dari hasil perhitungan itu simulasinya harus sama. Dan yang terakhir itu adalah kalian bisa membuat suatu dashboardnya ya atau mockup ya hampir sama dengan PPSI. Jadi kalian bisa membuat suatu mockup-nya ya. Oke, ini untuk dosen peminatan ya. Ini dari kalau kita lihat dari mahasiswa yang ambil ya. Ini data analis, efisiensi dan PPSI ya. PPSI itu 60, efisiensi 19 dan data analis 24. Berarti kalau kita lihat dari sini e-bisnis itu ada 13 ya. 13 dengan 19 paling tidak di e-bisnis satu dosen itu membimbing satu atau dua mahasiswa. Ya, jadi kalau e-bisnis kalian cepat-cepatan ini ya. Yang meminat sedikit tapi dosanya banyak itu ya. Ya, ini cepet-cepetan ya bisnis. Kemudian PPSI karena 60 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 ya. Berarti satu dosennya bisa berapa? Sekitar 8 atau 7 ya. Membimbing 7 sampai paling banyak. Nah, ini. Untuk data analis ya, itu ada 24 yang ngambil dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti antara 2 sampai dengan 3 gitu ya. Jadi setiap dosen itu bisa membimbing 2 sampai dengan 3. Yang PPS ini yang banyak itu ya, banyak pilihan itu ya. Jadi dosen bisa banyak membimbing. Oke, ini untuk menginput ya, input pembimbing nanti mungkin bisa dilakukan pada hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi kalian di pagi hari itu sudah siap-siap untuk menginput siapa yang kalian pilih ya. Nah, ini saya apa namanya? Saya berikan hak akses gitu ya kepada kemarin yang ikut apa? MBKM ya, yang kemarin waktu KP itu ya. Misalkan kuliah apa di KKI, boleh memilih dosen pembimbing ya, sesuai dengan pilihannya, tentunya dengan ketentuan apa namanya kuotanya ya, kuota. Tadi kan saya sebutkan kalau di DA itu paling enggak satu dosen membimbing 2 atau sampai dengan 3 gitu ya. Di e-bisnis berarti banyak ya, banyak pilihan lah ya. Ya artinya mahasiswa masih bisa gonta-ganti ya kalau di apa di dalam penginputan dosen pembimbing ya. Kalau di e-bisnis kalau sudah dipilih klik, mungkin yang lainnya sudah penuh berarti sudah gampang cepat penuhnya di e-bisnis karena dosennya banyak, yang peminatnya juga sedikit. Tapi itu bukan menjadi suatu kendala ya. Oke, kemudian untuk jadwal pelaksanaan ya di TA ini ya. Jadi untuk input pembimbing TA dilakukan pada tanggal 15 September ya, hari Rabu ya. Nanti akan saya infokan ke PSI. Jadi tanggal 15 kalian bisa menginputkan secara mandiri di Syahid. Kalau untuk yang ambil apa MBKM kemarin gitu ya, boleh memilih dosennya, akan tetapi saya beri waktu gitu ya. Mungkin hari terakhir itu hari Senin gitu ya, Senin siang itu sudah
sudah menginfokan ke saya. Jadi kalian memberikan list gitu ya, pilihan 1, 2, 3 dosen yang dipilih gitu ya. Jadi kalian bisa chat ke saya langsung ya di Telegram boleh, di WA juga boleh gitu ya. Jadi bisa request ya, request pembimbing harus ada 3 ya Mas, karena kan ada kuota. Jadi siapa yang cepat itu yang saya plotkan gitu ya. Misalkan karena kuotanya dosen, misalkan saya kuotanya 3, 2 gitu ya. Kemudian ada yang milih saya, langsung aja tulis nama saya dulu, pilihan kedua siapa, ketiga siapa. Jadi kalau misalkan kuotanya sudah penuh, yang pertama bisa dialihkan ke pemilihan ke dosen kedua, ketiga. Oke, itu input pembimbing. Kemudian setelah input pembimbing, itu ada review proposal atau sidang proposal. Ya. Nah, sidang proposal ini bisa kalian lakukan setelah 1 minggu input pembimbing. Ya. Jadi setelah kamu menginput pembimbing, paling sudah melakukan apa? Bimbingan ya, bimbingan dengan dosennya gitu ya. Atau syukur-syukur sudah mempersiapkan proposal di awal gitu ya. Sudah punya dari metodologi penelitian ya. Jadi kalau kalian sudah punya modal, sudah punya apa namanya? Di Metopel sudah punya tugas yang siap untuk diajukan, mau dijadikan TA, ya bisa diajukan ke pembimbing. Pak, saya sudah punya ini apa sudah mengerjakan sampai bab 3. Kira-kira bagaimana dikonsultasikan dengan pembimbing. Jadi 1 minggu setelah bimbingan itu sudah bisa melakukan sidang proposal. Gitu. Jadi kalau sudah siap, boleh. Jadi bagaimana cara mendaftarnya? Kalian bisa masuk ke Siadin. Nanti ada daftar sidang proposal. Nah, itu bisa kalian klik di situ. Nanti diinputkan judulnya apa, kemudian hasil apa Turnitin dan sebagainya. Nah, untuk proposal itu bisa kalian lakukan sewaktu-waktu sampai dengan UTS selesai. Ya, jadi waktunya itu UTS selesai maksimal itu akhir Oktober, itu kalian sudah harus melakukan sidang proposal. Gitu. Jadi harus ada target ya. Jadi seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Pak Sri ya. Jadi sesuai dengan arahan dekan ya. Jadi sidang proposal TA itu sudah dijadwalkan di awal. Sehingga kalian bisa mengira-ngira, menerka-nerka, oh saya akan sidang di bulan ini, maka saya harus siap-siap. Dia harus siap-siap. Kemudian untuk sidang TA, ya, sidang TA itu akan saya jadwalkan, ya, paling tidak di UAS itu saya jadwalkan siapa-siapa yang akan disidangkan. Gitu ya. Kalau belum UAS boleh enggak daftar? Boleh saja, ya. Jadi kalau sebelum UAS ada yang sudah selesai, misalkan ini tadi sudah punya modal ya, sudah punya modal dari mata kuliah Metopel, ya. Kemudian mahasiswa langsung melakukan sidang proposal. Nah, karena sudah selesai, sebelum UAS itu sudah selesai ujiannya, boleh mendaftar ujian sidang ya, sidang TA. Ya. Nah, untuk yudisiumnya nanti akan bareng-bareng berdasarkan dari keputusan fakultas ya. Jadi kalau fakultas, oh ini ada yudisium 1. Ya, yang sudah ikut sidang ya nanti menunggu yudisium 1. Ya, jadi di yudisium secara bersama-sama, artinya bukan menunggu ya, tetapi yudisium itu ada periodenya ya. Misalkan yudisium Oktober ya, ada yudisium. Jadi yudisium itu sebenarnya setiap bulan itu ada. Ya, jadi ya setiap bulan itu tentunya ada tanggal-tanggalnya. Misalkan di Februari yudisiumnya tanggal 1 gitu. Kemudian yudisium keduanya mungkin saja di akhir atau di pertengahan.
Ya, jadi yudisium itu setiap bulan ada pasti. Jadi juga melihat dari peserta juga, peserta yang sudah lulus. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan, input dosen pembimbing, pembagian peminatan sesuai dengan nilai mata kuliah. Tadi juga sudah saya kelompokkan tadi ya, yang ambil mata kuliah data analis berapa, PMSI berapa, EPSI berapa. Kemudian kalian melakukan input dosen pembimbing melalui Siadin ya, di mana kalau kuota sudah penuh maka tidak bisa dipilih, bisa milih yang lainnya. Kemudian untuk review proposal gimana caranya itu ya. Nah, jadi kan tadi targetnya kalau review proposal itu maksimal UAS ya, UTS ya. Jadi ketika sebelum UTS ya, ini ada template-nya, template itu sudah tersedia di Siadi, jadi kalian inputkan saja data-datanya, kemudian juga Turnitin kurang lebih 25% ya. Nah, untuk kartu bimbingan tidak perlu ya. Jadi kartu bimbingan itu eh, dari Siadin ya, Mas. Jadi kalau bimbingan itu kalian wajib menuliskan dari Siadin. Ya, jadi misalkan bab 1 tanggal sekian, kalian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, hasilnya apa? Ditulis saja di Siadin tanggal sekian ya. Hasilnya adalah masih ada revisi apa ya, tulis saja di situ. Ya. Kemudian mungkin revisi ada berapa kali, dikasih koma aja nggak apa. Revisi kedua apa? Karena di CAD itu kegiatannya berdasarkan bab gitu ya. Bab 1 nanti di-update aja, di-update ngapain. Harus ada hasil Turnitin ya. Turnitin nanti bisa kalian dapatkan di kodenya biasanya minta di IG-nya di Nuslip ya, di perpustakaan. Ya, kalau nggak ke kampus ya paling tidak kalian bisa follow Instagramnya di Nuslip gitu ya. Nah, untuk pendaftaran review dari Siadin ya. Jadi nanti 1 minggu setelah input pembimbing itu kalian bisa melihat nama previewnya gitu ya. Jadi bisa melihat nama previewnya dari Siadin. Dengan cara gimana? Caranya lihat di pendaftaran daftar apa? Sidang proposal gitu ya. Kalau kalian bisa sudah klik sidang proposal, maka muncul nama reviewnya siapa. Nah, untuk pendaftaran review itu maksimal pada saat musim UTS gitu ya. Itu terakhir ya. Kalau dulu kan dikasih waktu musim UTS itu daftar review karena aturannya sudah diubah dengan Pak Dekan ya. Jadi sudah dijadwalkan. Jadi makanya untuk review ini kapan saja bisa dengan catatan maksimal musim UTS. Jadi itu batasannya. Kalau lebih ya boleh saja nggak apa-apa. Ya, karena progres kalian kan pastinya berbeda-beda. Ada yang ngebut di awal, kemudian lama di belakang. Ada juga yang lama di awal, kemudian di belakangnya cepat. Ya, jadi menyesuaikan dengan progres kalian. Ya, boleh saja lebih dari UTS, tapi kalian bisa memaksimalkan setelah UTS itu kerjaan bab 4-nya cepat gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk review minta catatan dan juga tanda tangan. Nah, ini kalau pakai ini saya masih pakai apa yang dulu, tapi kalau pada saat pandemi untuk review harus minta catatan. Catatannya boleh dalam bentuk WA ya. Artinya untuk review proposal sidangnya itu tidak tatap muka secara seperti ini ya. Jadi kalian mengirimkan manuskripnya dengan Turnitin, kemudian kirim langsung saja melalui WA ataupun Telegram atau mungkin janjian, boleh ke dosennya dengan melampirkan tadi Turnitin dan juga manuskrip ya dari bab 1 sampai dengan bab 3 gitu ya. Kemudian setelah direview
Nanti kalian ini ya verifikasi proposal, bukan menyerahkan tetapi kalian menuliskan yang mengisi ini masih yang lama, sorry belum saya edit, jadi mengisi link yang ada di grup Telegram ya, ada lapor hasil review proposal itu ya. Bisa kalian cek di info grup ya, itu ada hasil proposal ini ya, hasil review proposal. Kalian klik saja, isikan di situ catatannya apa ya, diisi sesuai dengan tulisan dari pereviewnya. Kemudian nanti ada upload file kalau misalkan yang review atau dosen previewnya itu menuliskan langsung di dokumen. Ya, kalau menuliskan di dokumen langsung upload saja di dokumen. Keterangannya boleh saja keterangannya misalkan catatan ada di dalam dokumen atau yang ada di dokumen kalian catatkan pada formnya itu boleh untuk review proposal. Nah, untuk review proposal, ya ini ada beberapa bagian awal yang harus kalian tulis ya. Bagian awal harus ada halaman sampul, ada persetujuan, artinya disetujui oleh dosen pembimbing, ya. Kemudian ada pengesahan. Ini tidak harus ditandatangani, nggak apa-apa, ya. Tidak harus ditandatangani. Kalau ini ditandatangannya ketika sudah selesai. Tetapi selesai TA full ya sampai dengan bab. Jadi untuk yang halaman persetujuan dan pengesahan untuk review itu tidak wajib ya, tidak wajib. Kemudian juga harus ada daftar isi. Bagian isi berisikan latar belakang ya, latar belakang, ada rumusan masalah, batasan, tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka, penelitian terkait ya, jadi membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitianmu gitu ya. Misalkan ada teori A, kemudian di bagian 2, 3 ada teori A, teori B, teori-teori yang mendukung dari penelitianmu. Kemudian bab 3 berisikan metodologi penelitian. Ada metode pengumpulan data, kemudian ada metode analisis yang digunakan. Ya. Nah, digunakan apa? Misalkan pakai pengembangan sistem dengan RAD ya, atau misalkan di data mining ya menggunakan algoritma atau metode klasifikasi. Algoritmanya C45 itu ya. Ditambahkan kerangka pemikiran ya. Kerangka pemikiran itu berkaitan dengan latar belakang, rumusan ya, kemudian jadi kerangka pemikiran itu adalah dengan dosen atau penguji membaca kerangka pemikiran itu bisa melihat keseluruhan dari bagian isi gitu ya. Jadi dengan melihat kerangka pemikiran kita sudah tahu, oh jadi keseluruhan ini itu saling berkait sampai dengan metodenya ya. Ini kerangka pemikiran. Kemudian bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran jika ada. Oke. Ya, lampirannya adalah hasil Turnitin ya, hasil Turnitin. Nah, untuk pendaftaran ujian TA ya, ini ujian TA. Ini tadi untuk review proposal ya. Jadi kalau sudah direview berarti kan sudah ACC semua ya. Nah, untuk Turnitin kurang dari 25%. Untuk halaman minimal 60 ya. 60 halaman. Nah, ini untuk tanda tangan kartu bimbingan itu tidak perlu. Kalian bisa download langsung dari Siadin ya. Jadi untuk kartu bimbingan itu kalian isikan di Siadin ya. Jadi ketika kalian setelah bimbingan wajib hukumnya untuk menuliskan bimbingan ya, log bimbingan di Siadin. Minimal 8 kali bimbingan. Ini fotokopi tidak perlu ya. Ini waktu itu kan masih offline ya, di fotokopi. Kalau sekarang
sudah ada di Siadin, tinggal di download saja hasilnya, pasti ada. Ya, jadi nanti ada contoh ya, contoh buku bimbingan itu kalian download ya, jadi tidak perlu fotokopi ya. Kemudian untuk daftar di Siadin yang perlu dipersiapkan, ini ada TOEFL minimal 420 ya. Tapi kemarin tadi di BK ya, kan target dari prodi itu 450 ya. Ya, kalau di TA minimal 420 diperbolehkan ya, masih diperbolehkan ya. Wajib ya, baik dari CFLT ataupun dari luar. Ya. Nah, untuk pendaftaran ini karena apa namanya? Saya jadwalkan, maka untuk daftar Siadin itu setelah penjadwalan ya. Jadi setelah kalian tahu sidangnya kapan gitu ya. Ketika mau diujikan, kalian wajib melakukan daftar ujian melalui Siadin ya. Jadi kalau dulu kan harus mempersiapkan apa berkas-berkasnya. Kalau sekarang kalian melakukan ujian dulu, berkas itu boleh diupload setelah sidang gitu ya. Jadi pengumpulan itu boleh dilakukan setelah sidang, tetapi kalian harus melakukan pendaftaran di Siadin terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini buktinya itu kan dikumpulkan ke TU tetapi tidak perlu ya, ini saya lupa ngedit lagi ya yang daftar ujian, tetapi bukti dikirimkan ke email saya gitu ya. Jadi emailnya apa? Buktinya dari Biku misalkan, bebas administrasi, kemudian bebas perpustakaan dan sebagainya. Nah, ini dari Siadin. Akan tetapi ini bisa dilakukan setelah ujian. Kalau tidak menulis ini, itu maka yudisiumnya bisa ditunda gitu ya. Kemudian pembagian manuskrip nanti akan saya buatkan grup TA di sini. Ini masih salah juga ya. Belum saya edit juga untuk apa namanya pada saat ujian gitu ya. Jadi kalian tetap melakukan tidak perlu fotokopi ya. Kalian perbanyak aja ya. Jadi ada jadwal di halaman penilaian dan revisi. Ini tidak perlu ya. Jadi untuk pembagian manuskrip ke tim penguji itu dilakukan secara daring ya, artinya setelah saya membuat grup Telegram ataupun grup WA ya. Ini kalau masih offline ya, masih online ya. Nanti saya buatkan grup WA untuk ujiannya. Ini masih offline ya, ini belum saya edit, lupa ya. Ya, jadi manuskrip itu akan saya buatkan grup WA dulu gitu ya. Jadi setelah pendaftar ujian, setelah kalian melakukan pendaftaran, setelah dijadwalkan, maka ada proses kelayakan di sini ya. Jadi ada kelayakan disidangkan atau tidak ya. Jadi kalau yang layak itu akan disidangkan segera gitu ya. Ya kalau tidak maka diundur lagi nanti sampai dengan selesai. Nah, untuk manuskrip full itu ada halaman sampul, halaman depan, persetujuan, pengesahan, penyataan, sampai dengan daftar lampiran. Nah, untuk persetujuan dan pengesahan itu tidak perlu ditandatangani terlebih dahulu pada saat ujian atau sidang. Ditandatangani itu setelah sidang selesai ya. Untuk persetujuan dan pengesahan itu ditandatangani setelah sidang selesai dan revisi selesai. Gitu ya. Kemudian bagian isi ya tadi hampir sama dengan di review, proses review proposal, akan tetapi di bab 3 ya, bab 3 itu dihapus ya. Kerangka pemikiran itu dihilangkan. Ya, rata-rata mahasiswa itu masih menuliskan kerangka pemikiran ketika sudah sidang akhir ya, sidang TA gitu ya. Kalau review boleh, wajib
memberikan kerangka pemikiran. Kalau sudah masuk ke sidang TA, ya, itu dihilangkan. Kemudian hasilnya apa? Hasil penelitiannya seperti apa? Dan analisa pembahasannya seperti apa? Ya, mungkin kalau data analis, mungkin saja bisa eksperimen, ya, karena kan mencoba berapa algoritma itu ya, membandingkan dan sebagainya. Bagian akhir ada data pustaka dan juga lampiran. Oke, ini tadi sidang TA, syarat-syaratnya harus dipenuhi ya tadi. Ada TOEFL dan sebagainya. Kalau sidang TA, syarat sidang itu adalah kelayakan gitu ya. Kalau sudah layak, maka akan disidangkan. Ya. Kemudian pengumumannya ini ada hasil sidang, tugas kalian seperti apa, diyudisiumkan pada saat sidang. Setelah sidang kalian harus melakukan revisi ya. Itu setelah sidang 1 minggu atau 2 minggu dari penguji diberikan waktu. Kemudian setelah itu di ACC ya, tanda tangan via digital ya. Kemudian juga diunggah penyiapan dan juga pengunggahan berkas pada Syahadin di verifikasi akhir gitu ya. Kemudian yang keempat, kalian melakukan pengumpulan ya TA dan melakukan permohonan nilai ke koordinator TA. Jadi kalau kalian sudah melakukan upload di verifikasi akhir dan sudah penuh, karena sudah semua berkas itu di-upload, maka saya akan langsung berkoordinasi dengan TU. Nggak perlu mengumpulkan ini permohonan nilai. Jadi kalau sudah mengumpulkan tugas akhir, saya akan memverifikasi dan juga diinput ke petugas TU. Nanti TU akan memberikan ini, memberikan bukti ya, bukti pengumpulan TA, pengumpulan berkas TA. Ya, ini yang terakhir adalah diyudisium oleh Kaprodi dan Dekan. Oke. Untuk bahan-bahan TA ini ada manuskrip ya. Manuskrip halaman depan download bersama dengan berkas reviewnya. Untuk artikel ketika sudah jadi TA-nya sudah selesai, maka kalian diminta untuk membuat suatu jurnal ya. Untuk jurnal itu judul artikelnya tidak boleh sama persis dengan judul skripsi, maka nanti akan dianggap plagiasi ya. Nah, ini untuk join bisa hubungi Bu Asi ataupun saya ya. Saya juga mengelola jurnal join ya. Kemudian juga template poster ya. Poster itu ada di Syahadin. Itu di-download bersamaan dengan berita acara sidang. Nah, untuk berita acara nanti nggak perlu kalian cetak ya. Kalian kirim nggak perlu, karena kalau selama online ini yang bikin berita acara itu saya, koordinator TA. Tapi kalau nanti sudah diperbolehkan offline, berarti nanti kalian mendownload ya berita acaranya, kemudian diberikan kepada masing-masing penguji. Ini contoh judul TA, ada pencarian lokasi hotel, ada perancangan sistem informasi perpustakaan, ya. Analisis tata kelola, implementasi metode AHP, misalkan ini SPK itu ya, SPK untuk menentukan prioritas. Nah, ini atau di data analis bisa ini masuk ya. Ini juga ada sistem informasi pengadaan tas ya. Ini di data analis ya, optimasi total cost. Ini juga data analis ya. Bisa ini di e-business, pengembangan sistem, klasifikasi pengaduan. Ini bisa masuk dalam e-business, bisa juga di data analis. Tergantung dari ini ya, tergantung dari kontennya ya. Kalau masuknya di data analis berarti ya lebih ke arah perhitungannya, cara perhitungannya gitu ya. Nih, kalau ke e-business bisa saja ke aplikasinya ya.
Nah, ini untuk buku bimbingan tugas akhir. Ini dari Siadin ya. Ini contoh dari Siadin. Ini kalian masukkan NIM, nama, judul sementara apa gitu ya. Kemudian topiknya apa gitu ya. Topik itu nggak harus sesuai dengan judul ya. Artinya misalkan topiknya ini berarti pengembangan sistem apa rancang bangun berarti kan pengembangan sistem atau topik bisnis gitu ya. Objeknya apa, literaturnya ada. Nanti ini ada sampai bawah itu ada. Ini yang saya contohkannya halaman depan saja gitu ya. Jadi ada seperti ini ya, keterangan revisi bagian ini gitu ya. Kalau revisi kedua boleh ditambahi koma itu ya, apa kedua ada tanggapan dosbing. Kalau dosbingnya aktif dia akan mencatat ya, kalau pasif ya kalian yang penting ada ini ya, ada keterangan ini ya. Jadi yang aktif itu adalah kalian untuk mengisi per bab ini ya, sehingga saya pun bisa mengecek, oh mahasiswa ini sampai bab 2, oh masih dalam bab 2, oh masih bab 3 gitu ya. Jadi saya juga bisa memprediksi kira-kira berapa yang akan sidang nantinya. Ini Turnitin ya, Turnitin contohnya. Untuk Turnitin bisa DM ke IG di Nuslip ya. Atau juga kalau sudah dapat biasanya kalian teman-teman itu share di grup Telegram gitu ya. Ada yang tanya dosen apa kodenya apa gitu ya, kode Turnitinnya apa untuk periode tanggal sekian sampai sekian gitu. Itu akan dikirim ke biasanya saling sharing ya. Nah, ini selama online ini saya mendapati permasalahan di sini ya. Ternyata banyak manuskrip yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini harus sesuai ya. Karena kemarin itu kan dipercepat ya, artinya sidangnya banyak yang kurang sesuai dengan kaidah ya. Nah, untuk manuskrip ini heading atas 4, bawah atas kiri ya, atas dan kiri itu 4, bawah dan kanan itu 3 cm ya. Itu ada bab 1, 2, 3, penomboran subbab, misalkan poin 1. Kemudian koma ya, titik koma A, pakai ini ya, pakai bullet numbering gitu ya. Ada referensi ya. Jadi ada stylenya ya, penulisannya dia menggunakan IEEE ya. Itu juga tersedia di Microsoft Word. Kalau yang versi 2013 ada, yang terbaru juga ada di referensi. Kemudian pakai Mendeley juga boleh gitu ya. Kemudian juga ada caption ya. Untuk gambar itu ada di tengah dan juga di bawah. Untuk tabel di center bagian atas juga ada rumus ya. Nah, seperti contoh ini subbab ya, ini pendahuluan. Kalau bab 1 subbabnya berarti 1.1 ya. Kemudian ini ada setelah itu boleh juga pakai 1, 2 apa profil. Kemudian 1.2 subbabnya subbab 2 ya. Kemudian subbab 3 subbab dari 1.2 berarti 1.2.1. Kalau ada lagi 1.2.2. Kalau ini sudah selesai berarti 1.3. Ini langkah-langkah untuk referensi. Betul pada ya, ini ada insert tabel of figure ini boleh ya ini. Nanti saya kirimkan videonya untuk membuat referensi, atau mungkin juga nanti kita adakan workshop untuk penulisan TA yang baik dan benar itu ya. Ya, nanti bisa saya ajukan jadi ke Prodi, kalau perlu workshop nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu setelah input pembimbing untuk mempercepat penulisan laporan ya, mungkin perlu adanya workshop penulisan TA. Nah, ini tadi manuskrip. Oh, ini ya. Nah, ini contoh untuk caption. Caption tabel ada di atas tengah ya. Tabel kalau bawah ada di tengah bawah ya, gambar ya. Gambar ada di
tengah, dan bawah. Ini kadang terbalik-balik ya. Kadang di bawah semua, tabelnya di bawah captionnya. Gambarnya malah di atasnya. Seperti ini. Kemudian poster, apabila kalian sudah menuliskan, mendaftar TA, maka ada contoh pembuatan poster. Nah, ini ada pembuatan poster. Nanti diupload pada saat verifikasi akhir, di sebelahnya itu nanti ada upload poster ya. Layout dan ketentuan poster untuk jilid juga ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak perlu mencetak ya. Perlu mencetak apabila kalau kalian dapat A ya, nilai A, nanti kalian bisa jilid, itu akan langsung dikirimkan ke perpus gitu ya, ke perpustakaan. Kalau di TU tidak perlu ya, di TU penyerahannya dengan online ya. Jadi ketika verifikasi akhir itu adalah itu mengumpulkan berkas TA gitu ya. Jadi nggak perlu dijilid kalau nilainya misalkan AB gitu ya. Upload aja di Siadin. Kalau nilaimu A itu berarti cukup cetak jilid satu saja, berikan ke perpustakaan. Kalau dulu kan di TU juga dikasihkan, di perpustakaan juga, karena kita sudah digital ya, makanya tidak perlu mengirimkan ke TU. Jadi cukup perpustakaan saja ya. Nah, ini nanti bisa kalian baca, ini saya share juga PPT-nya ya. Ini referensi ya, formatnya adalah IEEE dengan format penomoran ya. Untuk sumber acuan itu harus menggunakan jurnal ya. Jurnal itu 70% ya. Jadi dalam referensi 70% itu harus jurnal. Buku majalah itu tambahan berapa persen ya. Ini untuk web boleh, misalkan kalau informasi berita dari websitenya misalkan detik.com itu boleh juga, kecuali nggak boleh pakai blog gitu ya, atau Wikipedia diharamkan untuk referensi menggunakan blog dan juga Wikipedia. Jadi yang wajib itu jurnal itu harus 70%. Oke. Nah, minimal berapa referensi? Ya sebanyak-banyaknya. Jangan menuliskan 10. 10 itu kurang, Mas. Ya. Paling tidak ya 20 ya, 20 referensi. Jadi literasi membaca kalian itu baik gitu ya. Nanti ketika workshop juga saya ajarkan nanti mencari atau melihat jurnal-jurnal yang baik ya. Nah, jurnal itu ada beberapa kriteria, ada Sinta 1, 2, 3, dan juga 4. Ya, itu nantilah ya. Kalau ada workshop, nanti saya akan berikan. Kalau tidak ada, nanti dalam bentuk video mungkin saya share di grup gitu ya. Nah, ini ketika kita mau buat penelitian, kita harus tahu benang merahnya. Ya. Yang pertama harus mencari permasalahan, bukan saya mau bikin apa gitu ya. Rata-rata kan kalau di mahasiswa kita, kakak tingkat kalian, yang pertama adalah cari judulnya, cari mau bikin apa. Jangan seperti itu. Yang pertama cari permasalahan, problemnya apa. Ya. Jadi misalkan nih di objek di grup ini dia punya masalah apa sih gitu ya. Misalkan ini karena rugi terus ya, problemnya bagaimana cara meningkatkan laba gitu ya. Kemudian objeknya meningkat laba seperti apa gitu ya. Kemudian dibahas caranya gimana sih. Kalau laba sebelumnya berapa, ketika sudah ditambahkan metode hasilnya seperti apa. Disimpulkan meningkat apa enggak gitu ya. Kemudian dari segi proses mungkin ya, dari meningkatkan laba itu caranya efisien apa enggak gitu ya. Untuk objeknya bagaimana bikin aplikasi itu lebih efisien. Kemudian dibahas lagi keefisienan proses bukan membahas programnya tetapi hasil. Programnya jadi atau tidak, tapi hasilnya boleh saja hasilnya tidak sesuai dengan rencana, ya itu namanya
namanya penelitian itu tidak harus sesuai dengan rencana kita. Misalkan gagal ataupun misalkan tidak sesuai dengan harapan, ya ditulis saja. Karena penelitian itu tidak boleh bohong, gitu ya. Kalau hasilnya jelek ya tulis saja jelek. Nanti kan disimpulannya, oh ternyata tidak sesuai dengan harapan ataupun hasilnya jelek seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, Mas, Mbak, silakan. Saya kembalikan ke Mas Maulana. Baik Pak, terima kasih telah mengisi Ya, materi tentang PA. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin bertanya, Kak? Mau dari chat atau langsung bisa raise hand atau kirim ke kolom chat. apa sudah pada mahir ini sudah paham semua? Oke, silakan yang mau bertanya. Kalau malu-malu tulis di chat aja nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Ya. Mungkin ya bisa on mic atau lagi berisik bisa di kolom chat. Atau langsung ingin bertanya bisa raise hand. Ya. Yuk. Oke, jadi nanti untuk input dosen pembimbing itu hari Rabu ya. Kalau yang sudah ikut MBKM ya silakan chat saja via WA itu ke saya, dosen pembimbing 1, 2, 3 siapa. Nanti saya plottingkan. Jadi ketika tanggal 15 itu waktu input KRS input pembimbing tidak perlu lagi menginputkan. Ya. Tentunya yang sudah melakukan MBKM kemarin. Atau mau ikut input bersama-sama dengan temannya nggak apa-apa. Gitu. Boleh saja. Ya, jadi batasnya kalau mau ngambil ini HP-nya baterainya habis. Oke. Ya, Mbak Pristi silakan. Ada yang bertanya. Iya, Mbak. Silakan. Makasih atas waktunya, Pak. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, Iya. Pristi. Mau nanya terkait TOEFL tadi. Kan tadi disebutkan Sebentar. Ini. Syarat. Iya, sebentar ya. Ya, Mbak Pristi silakan. Kan tadi disebutkan bahwa syarat TOEFL itu minimal nilainya 420. Iya. Untuk yang nilainya di atas 420 namun di bawah 450 berarti masih bisa boleh bisa ujian TOEFL. Untuk kami yang nilainya masih di bawah 450 itu diwajibkan untuk remed ya. Syarat sidang TA-nya itu 420 tetap bisa ya Pak? Bisa Mbak, bisa. Terus nilai TOEFL-nya juga apakah hanya digunakan untuk persyaratan sidang atau setelah itu ada lagi, Pak? Gimana, Mbak? Untuk nilai TOEFL-nya sendiri hanya digunakan sebagai persyaratan daftar sidang atau? Iya, persyaratan daftar sidang. Oh, iya, terima kasih, Pak. Bapak, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Iya. Mungkin bisa saya bacakan ya, Pak. Dari Kak Angga. Pak, untuk info Desbing yang tidak mengikuti MBKM, apakah juga harus menginput banyak pilihan dosen atau bagaimana, Pak? Ada, kalau tidak untuk input dosen tidak mengikuti MBKM, apakah juga harus menginput? Tidak harus, kan kalau yang tidak ikut ya langsung pilih aja siapa gitu. Langsung pilih aja satu. Begitu ya Kak Angga. Untuk pertanyaannya dari Kak Johansyah, Pak. Mungkin bertanya Pak, apakah ada panduan atau pedoman atau prosedur? Ada panduan. Nanti saya revisi lagi Mas ya. Jika sudah ada
sudah saya perbaiki, nanti akan saya share di grup ya, grup Telegram. Karena kan masih yang lama ini. Makasih. Mungkin Ya. gimana Pak? Jelas atau Izin bertanya, peminatan FBC untuk framework yang digunakan front end, back end pada sistem, apakah boleh? Bebas ya. Ya, mau pakai front end, back end, bebas. Mau pakai apa? Framework CI ya, atau Laravel juga boleh. Gitu. Tentunya kan kalau framework itu sebagai apa namanya bantuan ya, artinya bantuan untuk mengembangkan suatu sistem, suatu apa aplikasi gitu. Ya gitu Mas. Ya mungkin tentunya tanya dulu ke pembimbing gitu ya. Ya boleh apa enggak. Oke, silakan. Ini sudah asar ini ya. masih ingin tanya Iya. lagi? Iya Pak. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau malu-malu ini? Oke. Nah, kita selesai jam 3 ya ini ya. Atau mungkin bisa chat nanti. Oke, terima kasih penjelasannya. Oke, ada lagi pertanyaan Mbak, Mas, rekan-rekan semua? Kayaknya tidak ada ya Mas ini ya. Sudah Pak, tidak saya ada. mau mohon izin untuk kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin bisa dokumentasi Pak Oh, silakan siap-siap. untuk dokumentasi Ya, ya. mahasiswa sendiri Pak. Iya. Kemarin kemarin Kakak, juga ada ya tadi ya. Di ya setiap sesi ada. Pak Seski, ya tadi saya kelupaan yang Pak Agus Pak. Oh iya, iya. Monggo silakan Yuk, kakak, yuk. di videonya Yuk. dinyalakan. Ini sebagai laporan juga saya nanti kan kegiatan ini juga dilaporkan. Baik, untuk teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya masing-masing. Slide 1 masih banyak nih yang belum aktif. Ya Mas, udah langsung aja di foto aja, seadanya nggak apa-apa. Ya. Baik, ini saya mulai ya. Ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Oke. Ya. Sudah. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua slide ya ini ya. Sudah. Oke, ada 3 slide ya, ada 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Maulana yang sudah dan juga HM yang sudah memfasilitasi kita ya sebagai koordinator TA maupun BK dan juga KP untuk berkoordinasi dengan mahasiswa yang ikut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada tadi ucapan saya atau yang agak tidak berkenan mohon dimaafkan. Cukup. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, itu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.